Apakah momen pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tinggal menunggu waktu? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PD Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, politikus Partai Gerindra Hendarsa Marantoko, dan analis politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Seno, Mas Hendarsa, Mas Adi Prai. Selamat malam Mbak Sylvia, Mas Hendarsa, Mas Adi. Selamat malam Mas Seno. Baik, Minal Aidin wal Faizin, terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Mas Seno, saya ke Anda dulu. Adakah pesan khusus yang disampaikan Mas Didit saat bersilaturahmi dengan Bu Mega kemarin? Ya, terima kasih Mbak Sylvie. Jadi saya kira karena ini momentum Lebaran, semuanya dalam momentum yang kusuk, penuh kebahagiaan, berkumpul bersama keluarga, sanak saudara, dan sahabat-sahabat andai taulan. Maka saya rasa pertemuan itu adalah pertemuan yang murni adalah silaturahmi kekeluargaan. Dan semuanya saling bermaaf-maafan, dan seperti pada umumnya masyarakat Indonesia yang sedang merayakan momentum Lebaran. Apalagi kalau kita simak bagaimana hubungan secara historis antara keluarga Bung Karno, keluarga Bu Mega, dengan keluarga Pak Prabowo, ini punya histori yang panjang dan punya kedekatan yang sangat baik. Secara personal berkali-kali Bu Mega menyampaikan bahwa hubungan personal antara beliau dengan Pak Prabowo, lalu secara keluarga beliau dengan keluarga Pak Prabowo, itu adalah hubungan yang terjalin dengan sangat baik. Despite of perbedaan-perbedaan politik yang ada, tetapi di dalam konteks jembatan hubungan antar personal itu terbangun dengan sangat baik selama ini. Apalagi kita tahu beberapa waktu yang lalu pada saat Mas Didit Edi Prasetyo itu merayakan ulang tahun, hadir juga 3 orang keluarga Bung Karno di sana. Ada Mbak Puan Maharani yang hadir, Mbak Pinka Haprani, juga Mas Guru Soekarno Putra. Yang ketiganya adalah bagian dari keluarga Bung Karno. Maka dari itu menjadi suatu pemandangan yang sangat indah, sangat baik, dan sangat wajar kalau di momentum Lebaran ini kemudian Mas Didit melakukan sowan kepada Bu Mega sebagai bagian anak muda yang datang kepada yang lebih senior. Ini saya rasa pemandangan yang baik. Kalau pesan-pesan saya rasa lebih kepada salam antara Pak Prabowo kepada Bu Mega, begitu pula sebaliknya. Itu Mbak. Oke, kalau hubungan personalnya baik, Mas Seno, apakah ini bisa menjadi modal yang baik juga untuk pada akhirnya membuat perbedaan-perbedaan politik yang mungkin masih ada antara PD Perjuangan dengan pemerintah saat ini lebih cair? Ya, kalau bicara tentang hubungan dan positioning, sikap berdiri PDI Perjuangan pasca Pilpres, sebetulnya kan sudah cukup lama itu kami sampaikan bahwa pada saat ini kami paham kami berada di luar pemerintahan, tetapi secara konstitusional kami diamanatkan melalui pileg kemarin untuk memenangkan pileg, pemilu legislatif, yang mana artinya tugas kami adalah lebih cenderung kepada bagaimana menjalankan mekanisme check and balance yang baik. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat bahwa kami ingin melihat dan mendukung pemerintahan Pak Prabowo agar bisa berjalan sesuai dengan visi Presiden, bisa berjalan sesuai dengan rel. Maka tentu pada saat menyampaikan masukan, menyampaikan kritik, menyampaikan evaluasi, itu dalam koridor ingin menjaga agar delivery di lapangan bisa inline dengan apa yang menjadi harapan Presiden. Nah, posisi kami hingga hari ini masih berada di sini. Bu Mega ini sebagai politisi yang matang, sebagai negarawan yang paham bagaimana kemudian membangun hubungan dengan berbagai pihak, sekaligus membangun negara dengan baik. Dan oleh karena itu sebetulnya ini istilah yang saya pakai beberapa kali ini terakhir, bukan merupakan politisi yang FOMO, gitu, ikut-ikutan gitu, enggak. Punya sikap sendiri, punya stand sendiri, punya ketegasan di dalam bagaimana berdiri, yang hari ini kami sadar kami berada di luar pemerintahan, tetapi bukan berarti menutup pintu silaturahmi, pintu komunikasi dengan sahabat-sahabat, termasuk dengan Pak Prabowo sebagai Presiden. Itu Mbak. Baik, oke. Mas Hendarsam, dengan hadirnya putra Pak Prabowo, Mas Didit, di rumah Bu Mega kemarin, ditambah juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga hadir, apakah artinya tinggal menghitung hari saja Presiden Prabowo bisa bersilaturahmi langsung dengan Bu Mega? Ya, kalau masalah itu saya harus cross check lagi. Tapi dengan hadirnya Bang Muzani, Sekjen Partai Gerindra, dan anak biologis dari Pak Prabowo, yaitu Didit, itu kan merupakan sebuah kombinasi yang itu paling tepat, di mana dari sisi kekeluargaan, dari sisi politis juga kedua orang ini hadir di kediaman Bu Mega sebagai bentuk representasi dari Pak Prabowo
karena beliau pada hari yang sama dan waktu yang sama tidak dapat hadir ya, dikarenakan open house di istana dan banyaknya orang yang datang, masyarakat yang datang tentunya dan waktu yang bertepatan Pak Prabowo tidak bisa hadir ke tempat Ibu Mega, dan karena itu diwakilkan oleh Mas Didit terutama. Jadi bagi kami di internal ini kan kemudian merupakan suatu hal yang mengagetkan bahwa bagaimana Pak Prabowo mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu menjaga silaturahmi kan? Dalam konteks Lebaran, tidak hanya dalam konteks Lebaran ini saja, tapi kalau kita merujuk setidaknya di tanggal 23 Maret yang lalu, di mana Mas Didit ulang tahun, itu merupakan peristiwa yang sangat menunjukkan dan bersejarah buat kita, di mana seluruh anak mantan presiden hadir pada saat itu, sampai anak Pak Habibie juga hadir, ya kan? Tidak hanya yang ada sering kita dengar saja. Jadi itu merupakan bentuk sebagai spirit dari keluarga Pak Prabowo mau untuk lepas dari setiap perbedaan pandangan politik, ya kan? Tapi untuk silaturahmi harus tetap berjalan. Nah, ini tidak bisa juga kita jadikan satu. Kadang apakah konteksnya nanti akan ada pertemuan atau tidak? Saya rasa itu bukan merupakan hal yang terlalu kita fokuskan lagi. Toh pada akhirnya juga teman-teman di PDIP, ya kan, di beberapa momen ide dan gagasan pemerintah ternyata sepakat dengan hal tersebut. Contohnya kolaborasi dan gagasan-gagasan yang ada di DPR beberapa undang-undang itu kita pemahaman. Oke. Mas Adi Pray, ada rentetan peristiwa ya yang kita lihat dari bertemunya para anak mantan presiden dengan Mas Didit di acara ulang tahun Mas Didit. Kemudian memang ada momen lebaran sehingga silaturahmi dilakukan silih berganti. Mas Didit berkunjung ke rumah para mantan presiden. Tapi lebih dari sekedar silaturahmi biasa, apakah Anda membaca ada strategi komunikasi politik atau makna politik yang lebih jauh dibandingkan hanya sekedar silaturahmi biasa? Ya, saya kira kalau kita melihat momentum politik, saya kira ini adalah bagian dari bagaimana merayakan Idul Fitri ya, terutama bagi seluruh umat Muslim kemarin, Silvi ya. Biasanya kalau Idul Fitri ini kan antar elit kan saling berjumpa, saling bersilaturahmi dan saling bertatap muka. Nah, tentu Pak Prabowo Subianto yang menjadi presiden saat ini open house tidak mungkin harus berkunjung dari satu elit ke elit yang lain, apalagi posisinya sebagai presiden ya. Jadi wajar kalau kemudian kehadiran Mas Didit itu dianggap sebagai bahasa silaturahmi yang ingin disampaikan Prabowo Subianto kepada Megawati, kepada Jokowi, dan kepada Pak SBY yang diunggah melalui akun IG-nya itu. Ini tentu bagi Pak Prabowo penting ya, karena di momen yang cukup spesial, karena kita tahu Megawati dan Pak Jokowi juga melakukan open house yang saya kira butuh ya, bagaimana komunikasi itu dibangun. Nah, di luar itu saya kira kalau kita mau jujur, sebenarnya ini ada pendatang baru, idola baru, namanya Didit Hedi Prasetyo dalam kancah politik kita tanah air. Kalau sebelumnya kan kita tahu bahwa anak-anak presiden yang ada di sekitarnya, anak presiden yang jadi wakil presiden, ada yang jadi ketua umum partai, ada juga yang kemudian menjadi gubernur, mungkin itu kan yang sering menjadi pembicaraan. Per hari ini saya kira Didit itu adalah sebagai sosok yang ke depan pastinya akan menjadi spotlight, di mana setiap kiprah, di mana setiap statement-statement dan gestur tubuhnya akan selalu menjadi pembicaraan, dan publik akan selalu menganggap bahwa Didit ini adalah replika dari Prabowo Subianto. Inilah yang saya kira ketika Didit datang ke Megawati, kemudian ke Solo, bahkan ketika ketemu dengan SBY di istana misalnya, Mas Didit coba untuk expose kepada publik kebersamaan antar mantan presiden itu perlu untuk ditumbuhkan, tentu untuk membangun harmoni, kebersamaan yang secara prinsip ini adalah bagian dari fatsun politik yang seringkali disampaikan oleh Prabowo. Karenanya tidak mengherankan ketika Mas Didit berkunjung ke mantan presiden, silaturahmi, dan posting di IG-nya, ini kan mendapatkan apresiasi bahwa Mas Didit itu adalah sebagai sosok yang mampu mencairkan suasana dan kemudian dianggap sebagai sosok yang mampu mempersatukan seluruh kekuatan-kekuatan politik yang selama ini memang kesan tampilan politiknya itu terekspos memiliki jarak psikologi politik yang tidak bisa dipertemukan satu sama yang lain. Makanya setiap ada Mas Didit, pasti publik menganggap ini adalah pesan dari Pak Prabowo Subianto. Dan ke depan Mas Didit akan menjadi salah satu magnet yang saya kira di mana gestur
politiknya akan baca sebagai bagian dari pesan-pesan politik yang ingin disampaikan oleh Prabowo kepada publik, entah itu apa. Baik. Saya kira di situ Oke. memang konteksnya, Sylvia. Nah, yang ketiga, Baik. secara prinsip sebenarnya ini tentu sebagai upaya dari Prabowo sepertinya melalui Didit untuk menjaga keseimbangan politik. Dulu ada kesan bahwa memang Pak Prabowo itu sangat lebih dekat sebenarnya kepada Pak Jokowi dibandingkan dengan dua mantan presiden sebelumnya. Tapi belakangan ini secara perlahan memang proporsi bagaimana perhatian, gestur, dan kebersamaan Pak Prabowo juga sepertinya ingin diberikan yang sama proporsinya kepada Oke. Megawati dan juga kepada Pak SBY. Karena Baik. keseimbangan politik ini menjadi penting, apalagi mantan-mantan presiden di Republik Indonesia, mulai dari Megawati, kemudian Pak SBY dan Pak Jokowi, per hari ini juga memiliki kaki-kaki dan loyalis-loyalis politik yang saya kira saban hari itu siap mengamplifikasi dan siap juga terjadi perang opini yang tidak berkesudahan, Silvi. Baik, tapi pertanyaan berikutnya tentu saja mengarah apakah akan berujung kepada pertemuan Prabowo Mega. Apakah soal yang dilakukan oleh Mas Didit ke Bu Mega ini akan berujung ke pertemuan orang tuanya Pak Prabowo dengan Bu Mega. Apalagi sebentar lagi PD Perjuangan katanya akan melakukan Kongres PD Perjuangan. Apakah itu akan menjadi momen pertemuan keduanya? Kami akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Ibu sehat, Ibu happy. Tadi ada Mas Didit juga barusan datang kan Mas Didit, dan ada Mbak Puan, Mbak Pinka dan sebagainya. Mas datang kenapa Mas? Mas Didit kenapa datang? Sempat menyampaikan pesan ya Pak Prabowo. Oh ini kan halal bihalal, tapi tadi di istilah kita sempat. Mas Eno, apa itu pesan rahasia yang disampaikan Pak Prabowo kepada Mas Pramono ya? Katanya kemarin pas ketemu di Istiqlal ada pembicaraan khusus berdua dengan Presiden. Apa itu Mas Eno? Ya, kebetulan kemarin di hari Lebaran saya berkunjung ke kediaman Ibu Mega di Tengku Umar, dan pada waktu yang sama itu saya melihat bagaimana Mas Didit di dalam itu cukup lama, selama 1 jam. Tapi saya belum sempat bertemu dengan Mas Pram. Nah, kalau Presiden menyampaikan pesannya ke Mas Pram, nah ini belum sempat saya konfirmasi dan harus saya cek dulu pesannya apa. Tapi kalau menggambarkan peristiwa yang terjadi di kediaman Ibu Mega, bagaimana selama 1 jam itu suasananya betul-betul suasana yang sangat kekeluargaan. Hadir Mas Didit, hadir Pak Muzani, Pak Sekjen Gerindra, juga hadir Pak Sultan Najamuddin, Ketua DPD. Itu ada beberapa menteri juga yang hadir. Dan pada saat Mas Didit itu dengan Bu Mega, suasananya betul-betul akrab dan gayem. Dan tidak ada pembahasan sama sekali mengenai politik-politik praktis atau pembahasan yang berat-berat istilahnya Pak Muzani. Pembahasannya adalah pembahasan yang murni kekeluargaan, silaturahmi, dan bagaimana keakrabannya tampak, misalnya dengan Mbak Pinka Haprani yang adalah putri dari Mbak Puan. Nah, ini yang kemudian bisa kita potret dari pertemuan kemarin adalah antara dua keluarga. Nah, nanti kalau pesan dari Presiden kepada Mas Pram harus dikonfirmasi dulu kepada Mas Pram. Kalau antara beliau berdua itu pesannya rahasia, ya tidak boleh disampaikan. Itu Mas Silvi. Mas Eno, berbagai sinyal pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Bu Mega kan sudah sering kita bahas ya sejak tahun lalu, sejak kelar Pilpres sebetulnya. Tapi belum juga terrealisasi sampai bulan April tahun 2025. Sebetulnya apakah masih ada sumbatan atau hambatan yang sifatnya politik antara kedua belah pihak? Ya, sebenarnya secara substansial antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini kan punya secara kebatinan punya hubungan yang sangat dekat. Secara pribadi punya hubungan yang sangat baik. Dan sudah banyaklah asam garam sejarah yang dialami oleh beliau berdua sebagai negarawan. Dan pernah mengalami berbagai dinamika politik, up and down, naik turun, sebagai kontestan, sebagai mitra. Saya rasa hubungan politik kontestasi secara elektoral itu tidak mungkin bisa mengorbankan hubungan historis panjang antara beliau berdua. Sehingga kalau bertemu sebenarnya harusnya tidak ada persoalan substansial. Yang ada saya rasa sejak lama, meskipun kita bahas ini berulang kali, tapi memang secara momentum, secara timing menjadi suatu kemakluman bahwa beliau berdua adalah tokoh bangsa, masing-masing punya prioritas sendiri, masing-masing punya agenda-agenda yang kemudian tidak kalah penting. Bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden tentu punya kesibukan dan jadwal yang sudah ditata cukup panjang. Dan bagaimana Ibu Mega sebagai seorang ketua umum partai hari ini kami menghadapi beberapa persoalan-persoalan di internal yang harus kami siapkan menjelang Kongres.
ada konsolidasi yang harus dilakukan, kemudian bagaimana secara kepartean harus kami menghadapi konsolidasi di banyak daerah, belum lagi kami masih membagi energi kami dalam konteks kasus hukum yang harus dihadapi oleh sekjen partai. Nah, berbagai prioritas ini saya rasa tentu saja ada suatu permakluman bahwa dengan jadwal yang begitu padat, jadwal yang masing-masing punya agenda dan prioritas masing-masing, saya rasa kalau sudah bestie itu Mbak, secara kedekatan personal, itu tidak perlu simbolik bertemu saja, tapi melalui pertemuan-pertemuan, melalui tokoh-tokoh di samping, misalnya Mas Didit kemarin bertemu, misalnya Mbak Puan bertemu dengan Presiden, misalnya Mas Pram bertemu dengan Presiden, itu saja sudah cukup tanpa misalnya perlu ada pertemuan yang sifatnya simbolik. Tetapi kalau menunggu pertemuan pun, saya rasa bukan hal yang masalah. Ya. Iya, memang mungkin ya simboliknya tidak terlalu berpengaruh ya kalau hubungannya sudah dekat, tapi kan publik memang ingin melihat ada pertemuan dua tokoh, karena kalau Presiden Prabowo bertemu dengan mantan presiden yang lain itu sudah sering nih, yang dengan Bu Mega saja ini yang belum. Apakah Kongres PDI Perjuangan yang tadi Mas Seno singgung itu justru akan menjadi momentum di mana PDI Perjuangan mungkin akan mengundang Presiden Prabowo untuk hadir? Ya sangat mungkin. Maka kita menunggu bagaimana agenda dan jadwal Presiden. Sebelumnya pada saat Rakernas Partai, di saat konferensi pers kan ditanyakan apakah akan ada undangan pada Presiden. Tapi karena Rakernas beberapa bulan yang lalu sifatnya internal, maka kami hanya mengundang para kader PDI Perjuangan. Nah, tetapi di dalam konferensi tersebut disampaikan suatu kemungkinan bahwa undangan kepada Presiden akan disampaikan pada saat Kongres nanti. Jadi sangat mungkin pertemuan itu nanti akan terjadi di Kongres apabila waktunya dan momentumnya tepat. Jadi kemungkinannya ada, Pak. Oke, baik. Mas Hendarsam, kalau memang sudah secara kebatinan hubungan personal antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu sangat dekat ya. Dan kita juga melihat fakta bahwa Presiden Prabowo berulang kali menyempatkan diri untuk bertemu dengan mantan-mantan presiden yang lain. Publik jadi berpikir, menduga apakah memang ada sumbatan, hambatan politik yang tidak kita ketahui sehingga pada akhirnya momen pertemuan Presiden Prabowo dengan Bu Mega belum juga terrealisasi. Apakah memang ada sesuatu yang lebih dari sekedar timingnya belum pas atau kesibukan masing-masing? Ya, memang kalau ditanyakan kepada Pak Prabowo dan Gerindra khususnya Presiden tersebut, yang bisa kami sampaikan adalah bahwa Pak Prabowo tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lelah untuk selalu mengajak dan merangkul seluruh komponen bangsa. Nah, salah satu kepingan puzzle yang belum itu tinggal di Mega, kan gitu. Tapi setidaknya apa yang sudah dilakukan itu juga tidak menjadi sesuatu hal yang menghalangi Pak Prabowo untuk tidak melakukan pilihan ke depannya. Bagaimana kita melihat secara esensi bahwa hubungan kedua belah pihak ini sangat baik, kan komunikasi juga baik. Jadi dua hal ini yang pokok saya rasa, bukan hanya hubungan, tapi komunikasi kemudian yang bisa berjalan dengan baik dengan melalui utusan-utusan itu, seperti sudah saya sampaikan oleh Bu Mega, yang menjadi variabel bagaimana sebenarnya itu hal yang lebih pokok daripada itu, bagaimana sama-sama dengan bangsa ini dan posisinya masing-masing. Nah, kalau kita melihat apakah ada penghalang itu dari pihak Pak Prabowo, tentunya tidak akan pernah memperkenalkan tersebut, dan kita berharap bahwa momentum Kongres PDIP nanti dijadikan momentum bahwa Pak Prabowo bisa bertemu dengan Mega. Nah, kita sampaikan kepada Mas Seno, kita tunggu undangannya, insya Allah dia. Baik, oke. Mas Adi Pray, terakhir. Jadi singkat kata, penghalangnya itu apa sebetulnya yang membuat Pak Prabowo dengan Bu Mega juga belum bertemu sampai sekarang? Dan apakah Kongres PDI Perjuangan itu akan menjadi momentum emas di mana keduanya bisa bertemu? Kalau dulu kan yang disangkut pautkan soal kendala psikologis keduanya bisa bertemu adalah Pak Jokowi. Kan teori dasarnya adalah sepanjang misalnya Pak Prabowo itu memiliki hubungan yang cukup baik dengan Pak Jokowi, maka sepanjang itu juga maka Bu Megawati akan soal kemungkinannya bertemu dengan Pak Prabowo itu akan semakin rumit dan gelap gulita. Tapi sebaliknya, kalau hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi oke saja, maka Ketua Umum Mas Seno ini sangat mungkin akan segera melakukan pertemuan keduanya. Itu kan teori lama, Silvia. Kalau saya justru soal pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati ini soal menunggu waktu. Yang terdekat pastinya adalah Kongres
yang akan dilaksanakan oleh PDIP yang konon katanya di bulan April. Bahkan PDIP mengatakan akan mengundang berbagai pihak termasuk Presiden Republik Indonesia, dan mereka juga sepertinya memang juga tidak akan mengundang Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran. Jadi bagi PDIP sebenarnya dengan Prabowo oke, tapi tidak dengan Wakil Presidennya. Saya kira di situ, Sylvia. Baik kalau begitu. Terima kasih Mas Adi Prayitno atas analisanya, Mas Hendarsam dan juga Mas Seno. Mudah-mudahan nanti kalau kita bahas ini lagi sudah bertemu ya Pak Prabowo dengan Bu Meganya. Terima kasih sudah ada di Prime Time Besar. Amin.